Halo, selamat pagi teman-teman semuanya. Nah, saya lagi bersama dengan GID Mas Gumilang. Mas Gumilang. Halo, selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat pagi. Oke, kita sedang bersama dengan GID Mas Riyandi. Ini kita lagi perjalanan. Sambil kita jalan, kita ingin bertanya-tanya pada Mas Rian. Siap. Bagaimana caranya kita bisa sukses di For Life? Nah, namun pertanyaannya ini kita akan rinciin teman-teman supaya teman-teman jelas bagaimana perjalanan dari Anda baru bergabung sampai nanti Anda bisa menjadi Gold International Diamond dan Platinum International Diamond, teman-teman. Amin. Pasti bisa. Oke, Mas Rian. Siap Mas Gugum. Ingat ya persyaratan pertanyaannya. Apa tuh? Nggak boleh susah. Karena hidup sudah susah ya. Oke, siap Mas Gugum, siap. Oke. Jadi gini Mas Rian, kita tuh bertanya-tanya gimana ya kita caranya bisa sampai bisa menjadi seorang Gold International Diamond ya. Sebenarnya Mas Rian tuh makan apa sih sebenarnya? Kok bisa sih gitu? Bagaimana cara memulai dulu waktu Mas Rian baru bergabung? Kok bisa ya sampai Gold International Diamond? Oke, jadi kalau ditanya makan, karena saya orang Sunda ya senang makan jengkol, makan pete, makan lalapan ya. Jadi semua sama, saya manusia biasa ya. Tapi yang membuat saya bisa sampai di titik Gold International Diamond ya, saya bersyukur sekali karena memang ada motivasi besar yang ada di dalam diri saya ya, kayak seperti panggilan lah gitu ya. Saya ingin benar-benar merubah nasib gitu. Jadi saya bergabung bersama For Life ini itu memang embrio awalnya itu adalah untuk kehidupan yang lebih baik gitu ya. Nah, saya saat ini melihat banyak orang-orang yang bergabung bersama For Life itu akhirnya mereka kondisi bisnisnya ya seperti itu aja, tidak ada perkembangan. Jalankan gitu ya, tapi mereka tidak punya motivasi yang kuat pada saat mereka bergabung bersama For Life itu untuk apa gitu. Nah, kita tahu bahwa banyak orang bergabung ya karena produknya bagus gitu ya, kemudian dia bonusnya gede ya. Siapa tahu saya bisa deh jalanin sambil kerja, sambil saya kuliah, atau ibu rumah tangga ya sambil jagain anak ya, siapa tahu gitu kan saya dapatkan penghasilan besar. Nah, saya tidak seperti itu. Saya tidak kayak main lotre gitu, main untung-untungan, enggak teman-teman. Jadi motivasi saya dari awal adalah saya ingin merubah nasib saya pribadi dan keluarga saya untuk hidup lebih baik di masa depan. Nah, yang menariknya adalah saya menularkan energi itu kepada mitra-mitra saya, dan bukan mayoritas ya, tapi minoritas mitra-mitra itu ternyata energinya sama dengan saya, melihat peluang For Life ini adalah tambang emas sebenarnya untuk menghasilkan kekayaan yang benar-benar tanpa resiko gitu. Nah, ini yang menarik ya, makanya teman-teman coba tanyakan lagi sama diri teman-teman bergabung bersama For Life ini untuk apa? Apakah hanya untuk iseng-iseng? Apakah hanya untuk sambilan? Ya lebih baik kerja aja gitu ya. Tapi kalau teman-teman pengen penghasilannya 10 kali lipat dari pekerjaan, 100 kali lipat dari pekerjaan, ya gaji bulanannya 10 kali lipat, 100 kali lipat, ya di For Life gitu ya. Kalau teman-teman hanya mengandalkan gaji bulanan, ya segitu-segitu aja. Makanya banyak orang korupsi. Karena apa? Karena dia pengen udah rajin kerja keras gila-gilaan, ada godaan uang, akhirnya korupsi gitu. Karena gajinya nggak pernah bisa berkali-kali lipat. Tapi kalau mau berkali-kali lipat ya di sini tempatnya teman-teman, di For Life ini gitu ya. Jadi itu Mas Gumilang, kesimpulannya adalah saya punya motivasi kuat di dalam diri saya ya, dari orang yang pemalu, dari orang yang nggak bisa ngomong, dari orang yang minder, dari orang yang kuper ya. Kalau orang tua saya bilang nih kuper nih, Mas Riyandi nih kuper gitu kan. Tapi karena kesulitan hidup yang saya alami, jadi kedewasaan saya di sana muncul
saya berjanji dalam hati saya harus jadi orang yang sukses, saya harus menjadi orang yang bernilai, dan saya harus membanggakan orang tua saya untuk menjadi orang yang sukses. Seperti itu, Mas Gumilang. Oke, Mas Rian, saya kan tahu ya Mas Rian dulu seperti apa ya. Jadi banyak dari tim kita itu adalah tidak berbeda dengan yang kita alami dulu, Mas Rian. Jadi malu kalau kita suruh bicara sama orang, takut nyebar brosur, takut prospek orang yang lebih tua, kemudian kalau suruh presentasi bawain presentasi BOP gitu, gemeteran gitu kan, suaranya parau gitu kan. Nah, bagaimana Mas Rian bisa berubah dari yang dulunya pemalu tiba-tiba berubah jadi yang nggak tahu malu, Mas Rian? Malu-maluin. Sebetulnya simpel ya. Kita kembali lagi ke pertanyaan Mas Gumilang tadi yang pertama. Motivasi kita kuat. Jadi kita harus sadar bahwa kita menawarkan peluang for life ini kepada orang lain. Kita tidak ada niatan mau menipu, kita tidak ada mau niatan untuk berbuat curang, tapi kita ingin menolong, kita ingin saling berbagi sebuah informasi, ya kan? Jadi teman-teman, kenapa harus malu, gitu kan? Ini adalah usaha kita, ini adalah peluang bisnis kita. Kita harus bangga bahwa kita punya usaha yang bernama For Life, yang begitu luar biasanya, dengan modal yang sangat ringan, dengan bisnis yang sangat mudah, semua sudah disiapkan sama perusahaan. Kita jual konsep itu kepada prospek kita gitu, ya. Kenapa harus malu, ya kan? Paling resikonya diterima atau resikonya ditolak, gitu kan? Tapi teman-teman juga harus sadar bahwa untuk apa sih teman-teman jalankan For Life ini? Kenapa sangat rugi kalau seandainya teman-teman malu-malu jalankan bisnis ini? Karena orang-orang yang di rumah, keluarga kita, anak kita, pasangan kita, itu adalah mendoakan kita itu untuk sukses gitu. Jadi malu-malu itu ya nggak bisa sukses. Lebih baik udah easy going aja, jalan aja gitu. Kita berbagi terus, ditolak cari lagi, ditolak cari lagi, ditolak cari lagi gitu kan. Pagi-pagi besok mandi lagi, ceritakan lagi. Setiap hari dulu saya sampai 3 tahun pertama ya lakukan seperti itu. Ketemu orang bagi dorong-dorongan sama Kenny, istri saya. Kenny aja deh yang bagiin, harian aja, Kenny aja, orang udah keburu pergi. Ya sama seperti teman-teman. Tapi akhirnya kita bagiin juga brosurnya gitu ya. Ya Mas Rian, tadi malam kita berbicara tentang soal anak ya, menjadi rem atau menjadi gas. Boleh ceritakan Mas Rian? Oke, jadi intinya gini teman-teman, mungkin teman-teman sering kan kalau diajak presentasi mungkin sama Mas Gumilang, sama Tania gitu ya. Aduh Mas Gumilang, sorry nih aku nggak bisa karena jagain anak gitu ya. Entah benar apa enggak, tapi banyak sekali orang-orang itu yang mohon maaf ya, hidupnya rata-rata, hidupnya biasa-biasa aja, bahkan ada yang cenderung susah ya, artinya mereka untuk biaya uang sekolah anak aja nggak cukup, untuk makan nggak cukup, tapi pada saat diajak untuk merubah nasib, alasannya anak gitu. Padahal anaknya sendiri itu padahal mendoakan orang tuanya itu untuk bisa sukses gitu, untuk bisa membayar sekolah dia gitu. Tapi tanpa pengetahuan anak, orang tua itu berbicara, aduh jagain anak apa ya, mohon maaf ya, itu banyak sekali yang saya lihat seperti itu. Jadi anak itu dijadikan rem gitu. Mestinya anak itu dijadikan motivasi kuat pada saat diajak untuk mendengarkan sebuah peluang usaha untuk merubah nasib. Mungkin sampai ngelihat anak bisa jadi nangis gitu. Mungkin ini saatnya nak, mama harus sukses, mama harus hidup lebih baik. Nak, ikut mama yuk, mau ketemu sama Mas Gumilang, aku mau belajar untuk merubah nasib gitu. Nah jadi itu maksud saya teman-teman. Tapi kalau seandainya teman-teman misalkan mohon maaf ya, hidupnya masih biasa-biasa saja, serba kekurangan, terus diajak untuk datang ke peluang, alasannya jagain anak. Iya benar, jagain anak, ternyata lagi hujan deras di rumah,
rumah bocor, rumah kebanjiran, anak kedinginan, kita tetap dekat sama anak. Tapi tega nggak sih kita anak kita kedinginan seperti itu? Alangkah lebih baiknya ajak aja anaknya, ya. Hujan-hujanan nggak apa-apa dia di jalan untuk mendengarkan sebuah peluang usaha. Tapi 5 tahun ke depan bisa jadi rumahnya sudah rumah 2 lantai, bisa jadi kan seperti itu, ya. Nah itu poinnya adalah jangan jadikan anak kita ini sebagai rem, tapi jadikan anak kita ini adalah seperti gas untuk kita melaju lebih kencang untuk hidup lebih sukses dan lebih baik. Seperti itu teman-teman. Keren Ya. Jadi kita harus bisa berjuang untuk keluarga kita, teman-teman. Ya itu dia. Lurusnya. Ya lurus Mas Gumilang. Jadi menarik ya Mas Rian ya. Jadi banyak di bisnis kita ini ternyata ibu-ibu ya. Iya, 60% Mas Gumilang orang-orang yang bergabung di industri network marketing itu adalah seorang ibu rumah tangga, ya, wanita lah, dan rata-rata part time mereka karena masih bekerja sebagai karyawan gitu. Dan manajer For Life Indonesia bilang bahwa seorang ibu itu tingkat kesuksesannya sangat tinggi karena mereka orang yang sangat peduli sama anak-anak dan pasangannya gitu ya. Jadi dan pada saat mereka bisa sampai ke titik kesuksesan di bisnis For Life itu penghasilan yang didapat itu benar-benar bermanfaat untuk bangun rumah, untuk beli rumah, untuk kehidupan yang lebih baik, mungkin untuk beribadah gitu ya. Nah itu luar biasanya ya seorang wanita ya kalau bergabung di industri kita ini gitu. Mas Rian, sekarang kan sudah masuk new normal dan orang-orang sedang kesulitan ya untuk keuangan ya. Ya. Apa sih yang terbaik bisa kita lakukan sekarang ini untuk menghasilkan besar? Oke. Teman-teman perlu ketahui bahwa sejarah orang-orang sukses yang sekarang itu namanya harum ya, artinya mereka terkenal di mana-mana dan mereka bisa menjadi orang yang mungkin bisa dibilang uangnya itu tanpa seri gitu ya, duitnya banyak lah gitu. Nah itu mereka banyak terlahir dari masa-masa sulit gitu, dan mereka memang benar-benar orang-orang yang bukan orang-orang kaya, tapi memang orang-orang yang hidupnya sangat susah sekali gitu ya. Nah tetapi orang-orang yang seperti sekarang terjadi dengan era pandemi seperti sekarang, itu banyak orang-orang yang lagi kesulitan keuangan, nggak punya penghasilan gitu ya, di PHK gitu kan. Nah itu dari kondisi-kondisi seperti itu ada 3 orang teman-teman yang merespon. Ada orang yang sadar bahwa hidupnya bermasalah, dan ada orang yang akhirnya cepat sadar bahwa hidupnya bermasalah, tapi juga ada orang yang nggak sadar-sadar gitu. Nah, semua sama-sama lagi pada bokeh, semua sama-sama lagi nggak punya duit. Tapi jangan sampai teman-teman masuk kategori yang ketiga, nggak sadar-sadar, karena yang nanti jadi korban adalah teman-teman sendiri, keluarga di rumah, ya. Jadi masa depan itu bisa berantakan semua. Kenapa? Karena kunci kesuksesan itu ada di tangan teman-teman ya. Nah kalau ke pertanyaannya Mas Gumilang, bisnis apa sih yang paling the best untuk saat sekarang ini new normal? Sekarang saya tanya deh sama teman-teman, bisnis apa sih yang lagi booming saat ini? Yang semua pakar-pakar kesehatan bicarakan, yang semua ahli-ahli gizi juga menyarankan dengan di era pandemi kita harus memperkuat sistem imun. Ya, cara mengalahkan virus terbaik adalah dengan cara kekebalan tubuh yang sehat. Nah, teman-teman harus peka, teman-teman harus jeli bahwa bisnis sistem imun, bisnis kekebalan tubuh itu akan booming di masa depan. Gitu. Jadi sama seperti orang-orang seperti pemain saham gitu kan. Prediksi ahli akan seperti ini semua orang prediksi, dia langsung beli tuh, nilai sahamnya akan meningkat setahun ke depan, 2 tahun ke depan. Nah sama bisnis yang terbaik saat ini itu ada bisnis pengiriman atau distribusi barang ya, seperti GNT kemudian ada bisnis bikin makanan diantar-antar gitu ya secara online, itu bagus. Tapi menurut saya yang lebih the best itu adalah bisnis kesehatan.
Kenapa? Karena apa ya? Intinya adalah kalau kita terjun di bisnis kesehatan, di masa depan itu kita memiliki jaminan sehat badan kita, sehat kantong kita, sehat waktu kita. Nah, kebanyakan bisnis konvensional kita nggak punya waktu karena kita punya bisnis, tapi waktu kita habis di toko, waktu kita habis masak, waktu kita habis entahlah sesuatu yang memang harus melibatkan kita baru kita dapat duit. Tapi di bisnis kita ini, di network marketing, di For Life, pada saat sistem sudah berjalan, ya uang itu akan pasif income masuk kepada rekening kita. Jadi kalau kita hanya punya uang yang sedikit, investasikanlah untuk bisnis kesehatan, ya. Nah, kalau misalkan alasan teman-teman, ya saya nggak punya uang untuk bergabung bersama For Life, gitu kan? Justru itu, karena nggak punya uang harus bergabung. Jadi uang yang kecil itu nanti akan berlipat ganda, ya, dengan usaha yang teman-teman lakukan, dengan bantuan yang kita lakukan bersama support system juga ada sekolahnya, gitu kan, Winners Academy. Jadi teman-teman bisa menjadi sebuah batu lompatan untuk sukses yang lebih baik di era new normal, karena kita tidak membutuhkan modal yang besar seperti itu, ya. Nah, satu cerita motivasi yang sangat bagus yang saya mau ceritakan sama teman-teman, ya. Saya waktu itu dengar dari Pak Ustadz nih, ya, cerita ini, ya, kisah tentang orang lagi mandi dan dia menggunakan rumahnya pompa air yang terkadang pompa airnya itu suka bocor. Jadi pompa airnya itu harus dipancing, gitu ya. Nah, jadi kisahnya lucu nih. Ini sama. Jadi kalau misalkan teman-teman lagi nggak punya modal, lagi nggak punya duit, mungkin cerita ini bisa menginspirasi teman-teman. Jadi gini, ini orang ini lagi mandi, tiba-tiba lagi keramas, tiba-tiba pompanya bocor. Jadi air di ember itu tinggal sedikit, seperempat pun ya mungkin nggak ada deh, gitu. Hanya tinggal 2-3 gayung habis gitu. Nah, karena pompanya bocor, mau nggak mau orang ini supaya airnya keluar, dia harus ngapain? Pancing kan? Kalau kita dulu pancing tuh, kalau teman-teman tahu tuh dipancing tuh pompanya. Jadi sambil pakai anduk, ya, airnya tinggal sedikit, rambutnya penuh dengan sampo misalkan gitu kan. Nah, dia bawa tuh ke pompa air, dia buang air yang ada di ember, dibuang untuk memancing supaya air yang lebih banyak keluar lagi seperti itu, ya. Nah, ternyata setelah 2 gayung air itu keluar lagi dari ledeng dan masuk ke dalam ember, dan ember itu kalau nggak dimatiin, itu air itu akan terus mengalir, teman-teman. Nah, sama. Jadi pada saat teman-teman punya uang yang mungkin sedikit nilainya, investasi bersama kami, ya. Kami siap untuk membantu. Akhirnya nanti uang itu dari 2 juta jadi 4 juta, 4 juta jadi 8 juta. Tapi kalau seandainya, aduh 2 juta mendingan taruh di bawah bantal, aduh enggak deh, buat apalah nanti, apalagi tawarin peluang bisnis gitu kan, jangan deh. Tiba-tiba ada orang ngeliat iklan artis terkenal, mungkin handphone terbaru, beli handphonenya kan gitu ya. Tapi jalanin bisnis nggak mau, padahal nanti pada saat udah sukses mau beli handphone apa aja bisa gitu. Nah, itu dia, kadang hanya permainan mindset, mental aja yang kadang membuat kita itu gagal, teman-teman, ya. Nah, itu penting sekali, teman-teman harus pahami bahwa uang yang sedikit, uang yang nggak banyak, ya, untuk jalankan usaha, udah berdoa aja, percaya sama kami, ini peluang bisnis yang luar biasa, anti krisis, ya. Kita kemarin pada saat terjadi krisis malah justru terjadi omset 2 kali lipat, teman-teman. Itu Mas bilang yang bisa saya ceritakan.